untuk dua unsur yang terdahulu, yaitu pemberian Tuhan ya. Dan untuk unsur yang ketiga tidak demikianlah. Dalam kalangan orang Batak seringkali terdengar ya ulos yang memiliki arti yang memberi ulos ya. Kepercayaan orang Batak apabila tondi perlu diulos, maka kaum lelaki yang memiliki jiwa keras mempunyai sifat kepahlawanan dan kejantanan. Sementara untuk orang wanita memiliki sifat-sifat ketahanan dalam melawan kemandulan atau guna-guna. Ada beberapa aturan yang harus dipatuhi sehingga orang lain tidak boleh asal mengulusi saja. Orang tua hanya bisa diperbolehkan mengulusi anak, namun anak tidak boleh mengulusi orang tua. Hal ini bisa disimpulkan bahwa prinsip kerabat Batak yang disebut sebagai dalihan natulo ya, terdiri dari unsur-unsur hula-hula boru dan dongan sabutoha. Bagi orang Bersan tadi tidak dibenarkan ya untuk mengurusi ulu-ulunya. Untuk ulus diberikan, yaitu dalam mengulus tidak diperbolehkan dilakukan secara sembarangan. Itu ya rekan-rekan ya. Baik itu dari segi cara membuatnya atau yang lainnya. Misalnya ya, ulos ragidup ya, yang nantinya diberikan kepada orang baru, maka akan melahirkan anak sulungnya yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu ulos sinagog namanya. Pada zaman dahulu, nenek moyangnya pada suku Batak ya, hidup di daerah pegunungan. Mayoritas kebiasaan dari nenek moyang yaitu bekerja di ladang. Supaya terbiasa untuk melawan cuaca yang sangat dingin, oleh sebab itulah ulos mulai dibuat yang diartikan sebagai selimut yang mampu menghangatkan tubuh, sekalian melindungi diri dari terpaan udara yang sangat dingin. Karena bahan kain ulos sangatlah hangat ya, menurut dari leluhur suku Batak, sumber kehangatan itu ada 3, yaitu matahari dan ulos. Dan ketiganya leluhur menganggap bahwa sumber kehangatan yang paling nyaman digunakan untuk kehidupan sehari-hari yaitu ulos. Ulos ya, pada awalnya ulos memiliki fungsi sebagai penghangat untuk tubuh, namun lama-lama ulos digunakan untuk para tetua adat. Karakteristik kain ulos bagi Anda yang bukan suku Batak tentu akan sedikit merasa kebingungan ya rekan-rekan ya. Untuk mengetahui karakteristik, ada ciri-ciri dari kain ulos ya. Padahal jenis kain yang bersejarah ini memiliki karakteristik yang sangat mudah dikenal. Berikut ini karakteristik kain ulos yang bisa Anda ketahui ya. 1, dapat menyerap keringat ya. Kain ulos terbuat dari bahan yang sangat menyerap keringat, sehingga menjadi siapapun yang menggunakannya dapat merasa nyaman karena tidak merasa gerah sedikit bila dikenakan di saat cuaca panas ya. 2, kain tidak bau, berbeda dengan jenis kain lainnya. Kain ulos memberikan aroma yang cukup cocok gitu ya di saat suasana apapun gitu ya, di saat suasana panas dingin cocok dipakai gitu ya. Ketiga, juga tidak mudah luntur katakan, karena bahan kain ulos ini bila dicuci atau dijemur ya di bawah sinar matahari, meskipun dicuci berulang-ulang kali ya, namun bahan ini tetap nggak luntur, tetap bagus ya gitu ya, karena memiliki seratnya itu ya seratnya itu terlalu tidak mudah luntur gitu ya. Warna
dasarnya kain ulus tidak ini ya sudah terkenal ya sebagai warna dasarnya sangat tegas ya, seperti hitam, merah dan putih. Fungsi kain ulus sangatlah beragam dan hal ini bisa dilihat dari segi jenis bahan kainnya ya. Di sini ingin mengetahui fungsinya kain ulus ya, simak sebagai berikut ya. Memiliki fungsi simbolik ya sebagai aspek kehidupan suku Batak. Akan tetapi ya, ulus juga menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan suku Batak. Bagi adat Batak, mengulusi menjadi suatu hal yang sangat penting, yang tidak hanya sekedar memberi hadiah biasa. Hal ini dikarenakan ritual mengolah memiliki arti yang sangat mendalam berdasarkan dari warna bahan kain ulus, yaitu warna putih memberikan arti sebagai kejujuran dan kesucian. Warna merah memberikan arti sebagai jiwa pemberani dan kepahlawan. Warna kuning memberikan arti sebagai kesuburan atau kaya. Warna hitam memberikan arti sebagai lambang duka. Macam-macam kain ulus ya. Penting Anda ketahui bahwa kain ulus bisa Anda jumpai pada suku adat Batak ya. Tidak hanya terdiri 1 atau 3 macam saja, akan tetapi banyak sekali macam bahan kain ulus yang bisa kita ketahui ya, rekan-rekan ya. Kain ulus sebagai berikut ya. 1. Ulus padang ursa. Padang ursa, untuk macam kain ulus ini yang pertama yaitu ulus padang ursa, jenis kain yang sering digunakan sebagai selendang maupun tali-tali dalam suatu acara adat Batak ya, adat suku Batak. 2. Ulus mengiring ya. Ulus mengiring ini seringkali digunakan untuk tali-tali, selendang, dan nantinya diberikan pada anak cucu yang baru lahir, khususnya anak pertama yang mempunyai tujuan dan maksud sebagai simbol besarnya keinginan supaya anak diiringi dengan kelahiran anak-anak seterusnya atau berikutnya ya. 3 ya, ulus bintang maratur ya. Ulus ini seringkali digunakan pada saat suku Batak mengadakan acara adat Batak Toba, misalnya memasuki rumah baru atau acara selamatan 7 bulanan. Ada juga yang namanya ulus anta-anta. Ulus anta-anta ini seringkali dikenakan sebagai selendang, kebanyakan dikenakan oleh orang tua pada saat menghadiri acara duka atau melayat orang yang meninggal dunia. Tak hanya itu saja, ternyata kain ulus ini juga dikenakan sebagai salah satu kain yang dililitkan ketika digunakan untuk menari acara manortor ya. Karena orang Batak itu tari yang paling terkenal itu manortor ya. Ada juga namanya ulus bolean. Dibalik dari bahan kain ulus yang terdiri tidak luntur ya, meskipun berkali-kali dicuci, ternyata ulus bolean ini juga dapat dijadikan sebagai selendang pada saat menghadiri acara duka. Jenis kain ulus ini diberikan kepada pihak anak yang sedang kehilangan orang tuanya untuk menghilangkan rasa atau duka supaya anak yang kehilangan orang tua tadi bisa tabah menghadapinya. Nah, di sini ada juga yang namanya ulus ragi huting. Ulus ragi huting sudah banyak ya digunakan pada zaman dahulu sebelum negara Indonesia merdeka. Namun sayangnya ulus ragi huting ini sudah sangat jarang dijumpai atau dipakai ya. Pada zaman dahulu jenis ulus kain ini digunakan untuk anak gadis yang dijadikan sebagai pakaian hari-hari, dililitkan pada bagian dada. Nah, pemakaian dari ulus ragi huting ini di bagian dada untuk menunjukkan bahwa seorang putri atau gadis Batak ya, itu merupakan gadis Batak Toba, perawan yang beradat gitu ya, makanya menunjukkan perempuan yang beradat gitu ya. Ada juga yang namanya ulus pinan lubu-lubu ya. Jenis kain ulus pinan lubu-lubu ini digunakan sebagai selendang pada saat menghadiri acara ini ya, anak gadis dewasa ya maupun orang tua gitu ya.
ulus ragi hotang. Ulus ragi hotang akan diberikan kepada pihak sepasang pengantin yang baru saja melaksanakan pesta adat. Kali ini juga seringkali disebut sebagai ulus hela ya, memiliki arti bahwa orang tua dari pihak pengantin perempuan sudah menyetujui ya putrinya dipersistri oleh pihak laki-laki ya, atau disebut menantu. Dalam pemberian kain mulus hutang ini akan selalu disertai sarung menantu atau mandar hela ya, yang mana hal ini menunjukkan bahwa pihak laki-laki tersebut tidak diperbolehkan untuk diperlakukan sebagai anak laki-laki lajang, namun harus diperlakukan sebagai orang tua. Maka sebab itu sarung ini harus dikenakan atau dibawa pada saat mengikuti kegiatan adat. Ada juga yang namanya ulus pinuncaan ya. Pinuncaan ini terdiri dari bagi yang ditenun sebagai 5 bagian yang terpisah. Setelah itu disatukan dengan tampilan yang lebih rapi sehingga akan membentuk satu ulos untuk digunakan sebagai berikut: acara sukacita atau dukacita ya, maupun acara adat yang disandang atau dipakai oleh raja-raja adat. Oleh rakyat dikenakan juga oleh rakyat biasa ya, pada saat misalnya pesta upacara perkawinan atau dipakai untuk tuan rumahnya gitu ya. Ketika pesta besar ya dalam kelompok istri golongan hula-hula, jenis kain ulus ini nanti akan dililitkan atau dipakai sebagai dipakai sebagai tuan rumahnya gitu, memiliki fungsi sebagai ulus pasomat ya dalam acara pernikahan atau perkawinan. Sementara jenis ulus ini nantinya akan diberikan oleh pihak orang tua dari pengantin perempuan kepada orang tua dari pihak pengantin laki-laki. Salah satu simbol bahwa mereka sudah resmi menjadi saudara dekat. Di sini juga ada ya yang namanya ulus simbolang. Banyak ya rekan-rekannya ulus ya, bermacam-macam ulus ya. Ulus simbolang nih, ulus simbolang pamuntari namanya ya, dikenakan apabila sedang menghadiri acara suka duka juga atau sukacita ya, untuk menghargai yang orang telah meninggal dunia ya, yang belum memiliki cucu gitu ya. Selain itu juga ulus simbolang pamuntari juga dikenakan sebagai ulus tunjuk ya, ulus tunjuk yang ditunjukkan untuk para duda atau janda, yang mana hal ini diberikan pada laki-laki yang telah ditinggal mati istrinya atau perempuan yang ditinggal mati suaminya. Itu rekan-rekan ulus tadi ya. Ketika duka cita ya, ulus digunakan sebagai simbol menunjukkan bahwa orang yang bersangkutan merupakan keluarga dekat dari pihak yang telah meninggal dunia ya. Ada juga yang namanya ulus turtur. Ulus turtur ini seringkali digunakan sebagai ikat kepala atau ditali-tali ya, digunakan sebagai selendang atau hande-hande ya, yang mana ulus turtur ini diberikan kepada orang tua ya, pihak orang tua kepada keturunannya ya, atau anak-anaknya gitu ya. Ada juga yang namanya ulus tumtuman. Tumtuman ini dipakai sebagai tali yang memiliki motif ya, dan sebagai tanda bahwa penggunanya merupakan anak pertama atau anak tuan rumah ya, atau namanya sultan ya. Ada juga yang namanya ulus ragi pako ya. Ulus jenis ini dipakai sebagai selimut ya di zaman dahulu ya, untuk ini sebagai penghantar ya, penghantar wanita berasal dari keluarga kaya ya, dipakai untuk selimut sehari-hari gitu ya. Oleh sebab itu jika nantinya sudah tua dan meninggal, maka ulus ini akan digunakan atau ditambah dengan ulus yang lainnya, yaitu ragi pako, memiliki warna hitam seperti pako. Ke-14 juga ada namanya ulus ragi rahangan ya. Ulus ragi rahangan ini di zaman dahulu dijadikan sebagai selimut untuk keluarga yang tergolong sebagai keluarga kaya ya. Namun apabila orang tuanya telah meninggal, maka ulus ragi ini ragi
ulos Saima rincang. Sisi bahan ulos ini sering sangat jenis sangat kuat ya, sering digunakan dan fungsinya untuk melengkapi ulos pinuncaan ya, disandang pada perlengkapan adat ya, perlengkapan adat Batak sebagai pendahulu depan ya, atau panjolean ya. Sementara yang menggunakan ulos adalah orang-orang yang berada di bagian paling depan ya. Ada juga yang namanya ulos suri ganjang. Jenis ulos suri ganjang ini dikenakan sebagai selendang atau handi-handi dalam waktu menari atau melantunkan musik khas Batak ya. Tidak hanya itu saja, kain ulos juga digunakan di pihak orang tua dari istri yang memberikan berkat kepada pihak keturunannya ya. Hal ini juga disebut sebagai berkat atau ulos gabi-gabi. Ada juga yang namanya ulos simpar ya. Pada umumnya ulos simpar memiliki fungsi sebagai selendang yang dikenakan para ibu-ibu pada saat mengikuti pelaksanaan berbagai jenis acara adat istiadat ya. Ada juga yang namanya ulos si bunga umbasang. Kegunaan dan fungsi dari ulos si bunga umbasang ini sama dengan jenis kain ulos simpar ya. Itu sama-sama dijadikan sebagai selendang. Bahan kain ulosnya sangat nyaman ya, bisa diaplikasikan dengan jenis pakaian yang sedang kita kenakan ya. Ada juga yang namanya ulos Sitolutuho ya. Ulos Sitolutuho memberikan lambang sebagai kerabatan orang Batak ya. Sementara jenis ulos ini sendiri memiliki 3 arti. Cabang dan tuho berarti cabang pohon ya. Keistimewaan dari kain ulos ini bisa dilihat dari bahan kain dan motif keluarganya ya. Memiliki tulutuho ya. Jenis ulos ini memberikan gambar sebagai simbol kerabat bagi orang Batak ya. Namun ternyata ikan ulos juga mempunyai fungsi simbolis yang digunakan di saat hal-hal yang berhubungan dengan aspek kehidupan orang Batak. Dalam kehidupan orang Batak, ulos tidak bisa dipisahkan. Sementara setiap ulos memiliki makna sendiri-sendiri. Nah, di sini saya akan menceritakan tentang khas rumah adat Batak ya. Tadi sudah ulos ya, ini khas rumah Batak ya, khas adat rumah Batak ya. Khas rumah Batak itu dengan ukiran gorganya ya, dinamakan rumah Dabu Bolon ya, atau rumah bolon. Tapi di sini ya, di Sumatera Utara ini ada rumah bolon 6 jenis ya, rumah Batak adat Batak ya. Di sini ada juga rumah Batak adat Batak Toba, Simalungun, rumah Batak Karo ya, Mandailing, Pak ya, atau Angkola ya. Jadi rumah Batak adat Batak itu ada 6 jenis. Jadi macam-macam jenis juga bermacam-macam juga ininya ya. Enggak sampai ukiranya hampir bersamaan gitu ya. Tapi terkenal dengan ukiran gorga ya. Ada yang berbentuk ukiran gorga cicak seperti binatang kerbau ya, atau juga ular ya. Rumah bentuk adat Batak ini yang berbentuk ini terdapat dindingnya itu eksterior rumah adat Batak ini depan, belakang, samping. Ini khasnya Batak Toba ya. Bentuk desain rumah bolon sedari dulu sampai sekarang bersegi panjang dengan atap 2 sisi berkerucut yang memiliki tangga, jendela dan pintu. Rumah bolon identik dengan kolong ya. Biasa kolongnya itu dijadikan tempat memelihara ternak ya. Rekan-rekannya kalau dipaparkan terlalu panjang. Jadi di sini ada juga pencinta kulinernya ya. Kulinernya di sini di Sumatera Utara, khususnya Sumatera Utara ya. Di sini ada namanya yang makanan ya. Makanan satu ya, namanya makanan deki. Tapi pasti rekan-rekan pasti bertanya-tanya ya. Di sini juga ada namanya kue hombus-hombus ya. Hombus-hombus itu paling enak ya, terbuat dari ketan ya. Ada juga yang namanya manuk pinada
segar ya. Ada juga yang namanya sini mie goma. Mie goma itu lemak banget ya. Ada juga yang namanya makanan sang ya. Ada juga yang namanya makannya lapet. Nah, pokoknya banyak rekan-rekan. Ada juga yang namanya makannya dali, ada juga bika Ambon, ada ayam pakis. Di sini saya senang dengan sambal tumpuk ya. Demikian pemaparan kearifan lokal Sumatera Utara. Kalau dipaparkan sampai 3 jam gak habis-habis. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan bangga kami 3 kolaborasi channel 018, 063 dan channel 07 Indo PWT mempersembahkan kearifan lokal drama cerita rakyat dengan judul Legenda Putri Hijau. Dengan didukung para pemain, Putri Hijau diperankan oleh Eliana Fasta, Dayang 1 diperankan oleh Bunda Dewi, Dayang 2 diperankan oleh Afinka Naura Kinanti, Raja Sultan Ali diperankan oleh Om Lapendos, Pengawal diperankan oleh Adi Gondrong, Menteri 1 diperankan oleh Jayus Albento, Penasehat diperankan oleh Bang Mario Fasta, Kerohaniawan diperankan oleh Aron Wahyudi, Pateh diperankan oleh Bang Ozi, Kepala Pasukan diperankan oleh Gatot Putra Belintang, Menteri 2 diperankan oleh Jayus Albento, dan utusan diperankan oleh Mukhlasin. Raja Deli diperankan oleh Aron Wahyudi, Panglima diperankan oleh Mbah Bodronoyo, prajurit diperankan oleh Mukhlasin. Mambang Hayali diperankan oleh Unen. Penata musik Jayus Albento. Narasi Enik Suwarni. Sutradara Bang Satya Al-Fikri. Koordinator Enik Suwarni. Al-Kisah. Di Sumatera Utara terdapat satu kerajaan, yaitu Kerajaan Delhi, yang dipimpin oleh seorang raja bernama Sulaiman. Raja Sulaiman mempunyai 3 orang anak. Anak pertama adalah laki-laki yang bernama Mambang Yazid. Anak yang kedua yaitu Putri Hijau. Sedangkan anak yang ketiga laki-laki yang bernama Mambang Hayali. Putri Hijau sangatlah elok dan cantik rupawan. Konon jika Putri Hijau mandi, bayangannya akan mantul ke segala
memiliki warna hijau dan sangat indah sekali. Raja Sulaiman dan Permaisuri sangat mencintai putri hijau. Demikian pula Mambang Yazid dan Mambang Hayali amatlah mengasihi saudarinya, dan rakyat pun sangat sayang sekali dengan putri hijau. Karena kecantikannya, putri hijau dimanjakan oleh semua orang. Ia tidak dibiarkan melakukan pekerjaan apapun. Apa yang diminta selalu dipenuhi oleh semua orang di sekitarnya. Hal ini terus berlangsung sampai Raja Sulaiman wafat dan digantikan oleh anak beliau yang bernama Mambang Yazid. Pada saat itu tak jauh dari tempat kerajaan Delhi terdapat kerajaan Aceh yang diperintah oleh Sultan Ali Muhayyad Shah. Kerajaan Aceh terletak di sebelah utara kerajaan Delhi. Pada suatu hari, ketika Sultan Ali Muhayyad Shah sedang beristirahat di istana, beliau melihat di sebelah selatan langit berwarna kehijau-hijauan. Baginda amat terpesona menyaksikan cahaya hijau cemerlang yang amat indah sekali. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Mari kita ikuti bersama jalan ceritanya. Selamat mendengarkan. Wah, enak sekali mandi di sungai ini. Terasa segar badanku. Dayang-dayangku, ayo ke sini. Ayolah, temani aku mandi. Ampun Tuan Putri, biarlah hamba menjaga Tuan Putri saja, karena hamba sudah mandi tadi pagi. Ayolah. Ayo. Kusiram kalian ya, biar basah semua. Ayo. Ayo. Kalau kamu ikut mandi di kolam, nanti kamu bisa lebih cantik darimu, wahai Tuan Putri hijau. Tentu akan lebih seru ya kalau kita cantik semuanya. Para pemuda akan bingung memilih kita. Ya kan, dayang-dayangku? Keakraban dan keramahan Putri Hijau terlihat saat sedang mandi, sembari sesekali memercikkan air ke arah dayang-dayang yang sedang mengawalnya. Pengawal, cahaya
apakah yang terlihat di langit selatan itu? Belum pernah aku menyaksikan cahaya seindah itu. Ampun Baginda. Entah Baginda, aku pun tak tahu cahaya apa itu. Para pengawal pun tidak ada yang tahu. Kemudian Baginda Sultan Ali memerintahkan memanggil para menteri, para cendekia, serta penasehat kerajaan. Wahai para menteri, adakah yang tahu cahaya yang hijau terlihat di langit selatan itu? Ampun, Baginda. Kami juga tidak tahu cahaya apakah itu. Maaf Baginda, kami pun juga tidak tahu. Kami pun demikian Baginda, tidak tahu. Paman Patih, tahu cahaya itu? Hamba pun tidak tahu, Baginda. Karena tidak ada seorang pun yang bisa menjawab teka-teki itu, dan semua terdiam. Akhirnya Baginda memerintahkan serombongan para cendekiawan untuk menyelidiki hal aneh itu. Rombongan tersebut menjelajahi setiap negeri Delhi untuk mencari tahu cahaya hijau itu. Beberapa minggu kemudian, rombongan itu kembali dan menghadap Sultan Aceh. Lapor Baginda, ternyata warna hijau yang terlihat itu disebabkan oleh seorang putri Baginda. Engkau jangan bergurau. Sultan Aceh tidak langsung mempercayai ucapan kepala rombongan tersebut. Kepala rombongan berusaha meyakinkan kepada Baginda Raja Sultan Ali. Hamba berkata yang sebenarnya Baginda. Namanya Putri Hijau. Putri kerajaan dari Delhi. Beliau sangat cantik sekali. Kalau sedang mandi, bayangannya akan menyebabkan langit berwarna hijau. Kepala pasukan itu menjelaskan kepada Sultan Aceh dengan bersemangat. Mendengar laporan tersebut, Sultan Ali Muhayyad Shah menjadi gelisah. Tiba-tiba Sultan Ali ingin beristri Putri Hijau untuk dijadikan permaisurinya. Sultan Aceh tersebut ternyata jatuh cinta kepada Putri Hijau yang selama ini belum pernah ditemuinya. Akhirnya Sultan Aceh mengatakan keinginan tersebut
tersebut kepada para menterinya. Paman, saya ingin Putri Hijau menjadi permaisuriku. Apakah Paman setuju dengan niatku ini? Hamba setuju, Baginda. Hamba juga setuju, Baginda. Para menteri pun semua menyatakan setuju. Beberapa hari kemudian, Baginda Sultan Ali mengirim utusan ke kerajaan Delhi untuk melamar Putri Hijau. Utusan itu dibekali dengan hadiah perhiasan emas, intan dan permata. Utusan tersebut diberi kuasa penuh, harapan untuk menyerahkan beberapa gerobak hadiah, dan di samping itu diberi kewenangan untuk bertindak seandainya lamarannya itu tidak diterima. Karena itu utusan disertai pasukan tentara yang bersenjata lengkap. Dan akhirnya rombongan tersebut sampai di kerajaan Delhi dan menghadap sang Raja Delhi. Mohon maaf, Baginda. Saya utusan dari Baginda Raja Sultan Ali menghadap dengan maksud dan tujuan untuk melamar Putri Hijau yang akan dijadikan permaisuri di kerajaan kami, Baginda. Mendengar permintaan tersebut, Raja Delhi terkejut. Berdasarkan pertimbangan para penasehat raja, serta mendengar pernyataan langsung dari Putri Hijau, Mambang Yazid telah menolak lamaran Sultan Aceh. Kok sepi? Krik krik. Adindaku Putri Hijau, setelah mendengar pendapat dari para penasehat kita yang menyatakan tidak suka dengan lamaran Sultan Aceh, Kakanda ingin mendengar langsung jawaban darimu, adikku. Baginda, mohon ampun Baginda Raja. Aku merasa belum siap untuk menikah. Apalagi jika harus menikah dengan menjadi istri Sultan dari Aceh itu. Lebih baik aku mati, Kakanda.
bermusyawarah, Mambang Yazid selaku Raja Delhi menyampaikan kepada utusan Sultan Aceh. Mohon maaf. Yang dari Sultan Aceh, setelah kami bermusyawarah dengan para menteri dan pemuka-pemuka kerajaan Delhi, serta menanyakan langsung kepada adinda kami Putri Hijau, dengan sangat terpaksa, lamaran dari Sultan Aceh kami tolak. Setelah bermusyawarah, Bambang Najib selaku Raja Delhi menyampaikan kepada utusan Sultan Aceh. Mohon maaf kepada utusan dari Sultan Aceh. Setelah kami berunding dengan para menteri, tokoh-tokoh tua di kerajaan Delhi, serta kami menanyakan langsung kepada Adinda Putri Hijau yang menyatakan belum bersedia untuk menikah. Dengan sangat terpaksa, kami menyampaikan permohonan maaf kepada Sultan Aceh. Lamarannya tidak bisa kami terima untuk mempersunting adinda kami menjadi permausuri di Kesultanan Aceh. Mohon maaf. Terima kasih. Lanjut Bunda Eni. Pemasoman. Iya, iya masalah. Mendengar permintaan tersebut, Raja Delhi terkejut. Berdasarkan pertimbangan para penasihat raja, serta mendengar pernyataan langsung dari Putri Hijau, Mambang Yazid menolak lamaran Sultan Aceh. Adindaku Putri Hijau, setelah mendengar
dari para penasehat kita yang menyatakan tidak suka dengan lamaran Sultan Aceh, Kakanda ingin mendengarkan langsung jawaban darimu, adindaku. Kakanda, mohon ampun Baginda Raja. Aku merasa belum siap untuk menikah. Apalagi jika harus menjadi istri Sultan Aceh. Lebih baik aku mati saja. Ya nggak tahu. Setelah bermusyawarah, Mambang Yazid selaku Raja Delhi menyampaikan kepada utusan Sultan Aceh. Wahai utusan, kami telah bermusyawarah dan bertanya langsung kepada Putri Hijau, dan sampaikanlah kepada Sultanmu Aceh bahwa lamarannya tidak dapat kami terima. Mendengar lamaran yang disampaikan telah ditolak oleh Raja Delhi, maka utusan itu menjadi sangat marah dan melaksanakan ancamannya. Terjadilah perang yang sangat dahsyat, namun pasukan Aceh ternyata tidak berhasil menaklukkan kerajaan Delhi. Ibu kota Delhi dikelilingi oleh pagar bambu berduri. Akhirnya pasukan Aceh pun mundur dan mengirim penghubung untuk meminta bala bantuan dari Sultan Ali. Kemudian Sultan Ali Muhayyad Shah meminta nasihat kepada para menterinya untuk mengatur siasat cara memenangkan perang melawan kerajaan Delhi. Maka dikirimlah pasukan bantuan dengan membawa 15 kereta penuh berisi uang emas. Dan ketika sampai di batas kota Delhi tua, kepala pasukan memerintahkan prajurit untuk menaburkan uang emas ke pagar bambu berduri tersebut. Prajurit, ambil peti emas, tebarkan ke sela-sela bambu pagar itu.
masuk ke kota Delhi melalui celah-celah pagar bambu berduri yang terbuka. Di samping itu, pasukan Aceh juga menaburkan uang emas beberapa puluh langkah di depan meriam mereka. Ketika pasukan Delhi berbondong-bondong hendak mengambil uang emas itu, pasukan Aceh menembakkan meriamnya. Banyak sekali korban berjatuhan di pihak Delhi. Selain gugur di medan pertempuran, pasukan Delhi pun banyak yang ditawan. Dan ketika pasukan Aceh sudah mendekati istana Delhi, pertempuran berlangsung tambah hebat. Para pengawal istana memberikan perlawanan dengan gagah berani. Meriam berdentuman dari kedua belah pihak. Di beberapa tempat terjadi pertempuran yang sangat sengit. Satu lawan satu. Selain tentara, rakyat pun juga turut mempertahankan kota dan istana Delhi. Mereka meninggalkan rumah-rumah masing-masing untuk bersama-sama melawan musuh. Mereka mencintai Delhi, tanah air kelahirannya. Mereka tidak rela apabila tanah tumpah darahnya dihancurkan oleh musuh. Mereka rela mati untuk kejayaan negerinya. Berhari-hari istana Delhi dikepung oleh pasukan Kesultanan Aceh. Tetapi kerajaan Delhi tetap dapat bertahan. Raja Mambang Yazid berunding dengan saudara-saudaranya dan juga dengan para menterinya. Mereka harus menemukan jalan keluarnya agar dapat memberikan perlawanan kepada musuh. Mereka bersedia melakukan tugas apapun. Mambang Hayali memiliki kesaktian bisa mengubah wujudnya. Ia menjelma menjadi sebuah meriam, dan meriam jelmaan Mambang Hayali sangat teguh. Meriam itu menembaki musuh dengan tepat sasaran. Menghadapi meriam ini, pasukan Aceh tercerai-berai dan pasukan Aceh banyak yang menjadi korban. Akan tetapi lama-kelamaan meriam penjelmaan Mambang Hayali menjadi panas. Ia haus dan meminta minum. Badannya terlalu panas karena terus-menerus menembaki musuh. Dan Putri Hijau mula-mula tidak mau memberikan minum. Akan tetapi meriam itu terus merengek-rengek dengan suara yang sangat memilukan. Kanda, aku sangat haus, Kanda. Badanku sangat panas, Kanda. Tolong berikan aku sedikit air. Ayolah, Kanda. Aku sudah tidak tahan lagi, Kanda. Tidak kasihankah Kanda padaku?
sedikit air, Kanda. Tidak, tidak adikku. Aku tidak akan memberikan air itu untukmu. Karena jika aku memberikan air, maka tubuhmu akan hancur, Adindaku. Tidak, Kanda. Aku bermohon. Berikanlah aku air. Aku benar-benar memerlukan air, Kanda. Tenggorokanku sangat kering. Badanku panas sekali, Kanda. Berikanlah aku air. Adinda, jika engkau sangat haus, kembalikanlah wujudmu seperti aslimu. Adinda. Tidak, Kanda. Aku tidak akan kembali ke wujud asliku. Apabila aku kembali ke wujud asli, kita akan kalah. Aku tidak bisa mempertahankan kerajaan Delhi. Apapun akibat yang akan terjadi kepadaku, walau tubuhku harus tercabik-cabik dan darahku menetes hingga yang terakhir, aku tidak akan merubah wujudku. Aku tetap akan menembaki mereka. Aku akan mempertahankan kerajaan Delhi sampai titik darah yang penghabisan. Kanda, apapun yang terjadi, aku akan terus aku akan terus berjuang, Kanda. Baiklah, adikku. Aku pun akan mempertahankan harga diriku dari kerajaan Delhi dan kerajaan Delhi. Lebih baik aku mati daripada menjadi istri Sultan Aceh itu. Karena iba, Putri Hijau akhirnya menuangkan air satu ember dan memberikannya kepada meriam itu. Tak ada yang menduga bahwa pemberian seember air akan menghancurkan meriam itu. Dengan suara yang menggelegar, meriamnya itu terbelah menjadi dua bagian. Kepalanya sampai terpental ke Nalu, sedang badannya tetap di Delhi tua. Sultan Mambang Yazid merasa bahwa tidak mungkin bertahan untuk lebih lama lagi. Pasukan Delhi sudah kalah telak. Maka sesuai kesepakatan mereka, ia menjelma menjadi seekor naga dan terjun ke laut. Putri Hijau kini tinggallah sendiri. Kedua saudaranya telah menjadi korban, dan akhirnya Putri Hijau ditahan oleh pasukan Aceh dan akan dibawa menghadap Sultan Ali Muhayyad Shah.
meminta dibuatkan sebuah peti kaca dalam pelayaran menuju Aceh. Ia duduk di dalam peti kaca itu. Ini sesuai dengan pesan kakandanya